Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu, shadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu, wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kharrama as-siyam ayyamal a'yad, siyanatan li ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala al-hujjata ya'tadi ila yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hayyun usikum wa iyaya bi'allah, faqad faza al-muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semuanya disunahkan puasa hari raya yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Lalu disunahkan juga puasa di hari Arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Pada hari ini yaitu hari Ahad tanggal 10 Dzulhijjah, kita kembali disunahkan akad, yaitu melakukan ibadah yang namanya tahiyat atau qurban. Tidak ada ibadah yang lebih baik dari nakal kecuali ibadah qurban atau qurban. Sebagaimana dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'ala adamiyun min amalin yawmin ahli ahabba ilallah min iradatillahi innaha ta'ti yawmal qiyamah bi'uruqiha wa ash'ariha wa aqlafiha wa inna dama wa ya'lamu min Allah bimakanin qabla an yaqa'a al-ardi famidu biha nafsa. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amal dari manusia atau anak cucu Adam di hari Ahad, dari Yaumul Adha, yang dicintai Allah, yang disenangi oleh Allah, yaitu kecuali
mengalirkan darah atau korban. Bahkan hakikat kita belum pernah akikoh. Ketika masuk bulan Dzulhijjah, kita ingin akikoh tetap lebih baik. Ketika kita ingin memberi korban, yaitu diniati ketika di hari Yaumul Ahad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tahu bahwasanya hewan korban di surga akan datang menjemput orang yang korban utuh, rambutnya, ototnya, kukunya, semuanya akan datang menjemput kita. Dan darah korban akan jatuh menuju Allah dalam arti sebelum darah korban jatuh ke tanah, darah itu akan menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi bahwa orang yang berkorban dengan ikhlas, dengan niat lillahi ta'ala, senantiasa akan menjadi nilai bahwa seseorang itu adalah benar-benar menjalankan perintah, benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa diambil beberapa hikmah. Yang nomor satu, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah di hari Nahar atau Yaumul Idul Adha adalah menyembelih korban. Korban di mana kakinya harus kuat, dan itu adalah merupakan nikmat firman. Andaikan kita mendapat ijab atau kita mendapatkan banteng di hutan, kemudian kita korbankan, maka itu hukumnya biasa. Korban harus merupakan hewan ternak. Yang nomor dua, hewan korban yang telah disembelih telah akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul qiyamah dengan sempurna. Kukunya, rambutnya, ototnya, semuanya sempurna tanpa terkecuali. Yang nomor tiga, dari perkataan atau kalimat darahnya sampai kepada Allah sebelum jatuh tanah adalah Allah menerima amalan tersebut, amalan menyembelih korban, jika didasari dengan keikhlasan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dinilai oleh Allah adalah kadar ketakwaannya sesuai dengan firman Allah surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya daging-daging hewan korban dan darahnya itu tidak dapat mencapai Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimahumullah. Ayat ini pun untuk meluruskan kebiasaan atau budaya orang Arab
ibadah kita, yaitu menyembelih kurban. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimahumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, marilah kita berkorban dengan suka gembira, dengan rela, dan dengan keyakinan pahala yang besar. Andaikan kita bisa mampu melaksanakan korban hewan, maka laksanakanlah dengan gembira, laksanakan dengan tulus ikhlas. Sebaliknya, jika kita belum mampu korban hewan, maka jadilah kita melaksanakan perintah Allah dengan rasa gembira. Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa bidzalika Qul bifadlillahi wa bidzalika falyafrahu." Maka hendaknya ketika kita ingin memperoleh rahmat, ingin memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah pahala atau ibadah tersebut dalam keadaan bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari kurban merupakan bagian daripada syiar agama Islam yang wajib kita agungkan, apalagi ketika kurban itu dilaksanakan di tempat-tempat yang umum, di tempat-tempat masjid, di mushola atau tempat-tempat umum yang bisa kita perlihatkan. Agar supaya apa? Islam tampak syiarnya, Islam tampak agungnya, Islam tampak istimewanya. Allah berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, di antaranya yaitu memperlihatkan hewan kurban ketika disembelih, maka pada dasarnya orang yang mensyiarkan syiar-syiar Allah adalah sebagian daripada hati yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimahumullah. Yang terakhir, pada diri kita banyak sekali sifat-sifat yang tidak terpuji dan banyak sekali sifat-sifat yang terpuji. Di antaranya sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, "Ihdis salasan minal fisali al-madhmurati bisalasin minal fisali al-mahmudati hatta nakuna minal mu'minina sholihina fi imanihim al-awalu al-ibu bin tawadudi wasani al-firsu bil qanaati wasalisu al-hasadu bin masu'ati." Yang artinya, ketika kalian semuanya mempunyai sifat-sifat yang terpuji, yang sebanyak tiga, maka stoplah, maka hindarilah dengan tiga sifat-sifat yang terpuji. Nomor satu, yaitu sifat kibriyah, sifat agung, sifat sombong yang ada pada diri kita, kita stop, kita hancurkan dengan sifat tawadhu, rendah hati. Yang nomor dua, ketika pada diri kita mempunyai sifat-sifat yang terpuji, yaitu khulus atau bahasa Jawa yang berangsang atau serakah, maka kita stop, kita hancurkan, kita berhentikan dengan sifat qanaah, dengan sifat menerima kudroh iradahnya Allah. Kemudian yang nomor tiga, ketika pada diri kita mempunyai sifat kasut, sifat berhenti ketika orang lain mempunyai nikmat, ketika orang lain mempunyai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kita stop, kita berhentikan dengan sifat yang terpuji, yaitu dengan nasihat. Nasihat dalam arti adalah semua yang kita inginkan adalah baik.
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga pada hari Idul Adha dan Nahar ini kita semuanya mendapatkan barokah, agar semuanya kita bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'laina al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka